Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video operasi perkalian dan pembagian bentuk akar kuadrat. Selamat menyaksikan. Sholawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita akan belajar dulu mengubah bentuk akar ke bilangan berpangkat dan sebaliknya. Nah, jika kalian udah tahu, mungkin ada yang udah tahu ya. Kalau misalkan akar 2 itu sama aja dengan 2 pangkat setengah gitu. Untuk pembuktiannya nanti kita akan bahas di Zoom kenapa akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah. Begitupun jika akar 5 misalkan ini sama saja dengan 5 pangkat setengah. Kenapa? Karena ini akar kuadrat ya. Kalau misalkan akarnya polos kayak gini, ini sama aja dengan akar kuadrat. Nah, tapi kalau misalkan akar pangkat 3, misalkan kayak gini, ini sama saja dengan 8 pangkat 1/3. Mudah sih, itu aja. Nanti untuk lebih jauhnya dan pembuktiannya kita akan belajar di Zoom. Kemudian contoh lainnya misalkan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, ini berarti 5 pangkat 2/3. Begitu. Contoh lain misalkan akar 5 pangkat 3. Nah, kalau di sininya polos gak ada apa-apa, berarti ini akar kuadrat. Makanya ini sama saja dengan 5 pangkat 3/2. Contoh lain, akar kuadrat dari 7 pangkat 5, berarti 7 pangkat 5/2. Contohnya yang akar pangkat 3 lagi misalkan 11 akar pangkat 3 dari 11 kuadrat, berarti ini sama dengan 11 pangkat 2/3. Seperti itu. Silahkan dilihat dulu, diamati polanya seperti apa untuk lebih jauh dan pembuktiannya nanti kita akan bahas di Zoom. Kalau misalkan kita mengubah bentuk sebaliknya, misalkan 5 pangkat 2/3, berarti ini sama saja dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 gitu. Terus misalkan akar 7 pangkat setengah, oh ini berarti akar 7 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian bentuk akar. Ini ada hubungannya dengan salah satu sifat bilangan berpangkat, yaitu dalam kurung AB pangkat M itu sama dengan A pangkat M B pangkat M. Nah, kita beri contoh ya. Bunda misalkan substitusi A-nya dengan 2, kemudian ganti B-nya dengan 3, M-nya dengan 2 juga deh, nggak apa-apa. Jadi A-nya 2, B-nya 3, M-nya 2. Berarti ini sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kalau kita mau nyari nilainya, berarti ini sama dengan 4 kali 9. Berarti ini sama dengan 36. Betul? Oke. Tapi dari sini juga kita bisa mengerjakan dengan mengalihkan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti ini sama saja dengan 6 pangkat 2. Ya, hasilnya adalah 36. Hasilnya sama saja. Nah, di sini coba perhatikan yang Bunda stabiloin pink dari kanan ke kiri tapi. Nah, di sini kita menyimpulkan sesuatu nih. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Itu sama dengan 6 kuadrat. Nah, berarti di sini
ketika kita menemukan sebuah bilangan berpangkat yang memiliki pangkat yang sama, itu kita bisa kalikan bilangan pokoknya, tapi pangkatnya tetap sama. Jadi seperti yang ini, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 6 pangkat 2. Begitu ya. Dan sebenarnya ini adalah penulisan sebaliknya dari A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan AB dalam kurung pangkat M. Gitu. Jadi sebetulnya dari sini kalau kita tulis sebaliknya, A pangkat M B pangkat M sama dengan AB pangkat M. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau ada dua atau lebih bilangan berpangkat yang memiliki pangkatnya yang sama, maka bilangan pokoknya bisa kita kalikan, tapi pangkatnya tetap sama. Jadi sekarang di sini kita memperluas konsep bilangan berpangkat kita. Contoh lain misalkan 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 berarti ini 10 pangkat 2. Contoh lain 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 berarti ini sama dengan 15 pangkat 3. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita belajar ini, Bun? Karena kita mau belajar yang tadi, perkalian bilangan berpangkat. Nah, perkalian bilangan berpangkat itu kan misalkan akar 2 dikali akar 2. Misalkan ya, akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah. Akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, karena ini pangkatnya sama, berarti kita bisa mengalihkan bilangan pokoknya. Berarti ini sama aja dengan 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah kalau kita ubah lagi ke akar, berarti ini akar 4. Hasilnya 2. Coba perhatikan polanya ya. Ini menghasilkan ini. Kemudian contoh soal 2. Akar 3 dikali akar 5. Misalkan ya, berarti ini 5 pangkat setengah dikali 3 dulu ya. 3 pangkat setengah dikali 5 pangkat setengah. Karena pangkatnya sama, berarti kita tinggal mengalihkan bilangan pokoknya. Berarti ini sama aja dengan 15 pangkat setengah atau akar 15. Coba perhatikan lagi polanya. Kemudian ketiga deh ya, kasih contohnya. Misalkan akar 5 dikali akar 7, berarti ini sama dengan 5 pangkat setengah dikali 7 pangkat setengah. Berarti ini 35 akar pangkat setengah, mohon maaf. Berarti ini sama dengan 35, akar 35. Coba perhatikan lagi polanya. Lihat, dari awal akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 3 dikali akar 5 itu akar 15. Akar 5 dikali akar 7 itu akar 35. Di sini kesimpulannya adalah kalau kita mengalihkan akar, berarti kita tinggal ngaliin aja dalamnya. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Oke, akar 5 kali akar 7 akar 35. Akar 3 kali akar 5 akar 15. Begitupun dengan pembagian. Misalkan akar 25 dibagi akar 5, ya akar 5. Akar 35 dibagi akar 5, oh akar 7. Gitu sih, mudah. Soal selipan 10 orang yang pertama bisa dapat plus 1. Berapa hasil dari akar 15 dikali akar 3? Tapi hasilnya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Kita udah belajar menyederhanakan akar ya. Coba yang bisa kirim ke WhatsApp Bunda sekarang. Contoh lain misalkan 2 akar 3 dikali akar 5. Nah, ini karena semuanya perkalian, 2 akar 3 itu kan artinya 2 dikali akar 3 dikali akar 5. Berarti ini sama saja dengan 2 akar 15. Mudah ya. Kemudian misalkan 2 akar 7 dikali 3 akar 5. Ini berarti sama saja dengan 2-nya kalian kalikan dulu dengan 3, 6 akar 35. Begitu. Kemudian misalkan lagi 3 akar 5 dikali 3 akar 5, berarti ini sama saja dengan 9 akar 25 atau 9 kali 5 atau sama dengan 45. Begitu.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.